dengan patung Jenderal Besar Sudirman. Dan di bawahnya ini juga terdapat relief perjuangan tanpa besar Jenderal Sudirman semasa hidupnya. Nah, jadi Museum Pengamatan Jenderal Sudirman ini berada di Karanglewas, lebih tepatnya di daerah Pasar Kidul. Nah, jadi di museum ini sendiri berdiri pada tahun 1976, tapi diresmikannya pada tanggal 21 Maret 1977. Nah, di museum ini terdapat berbagai diorama pada saat Jenderal Sudirman masih hidup. Kemudian di sana tadi ada patung, terus juga ada replika tandu, dan di sini ada racikan papan yang dipakai saat perang gerilya. Nah, itu yang ada di dalam. Yang ada di luar, mari kita lihat. Di sini adalah monumen kendaraan MX-13 KCTB. Museum ini juga terdapat sejarah lengkap dari Jenderal Besar Sudirman dari awal beliau lahir sampai beliau wafat. Dan ya, beliau lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916 di Tugu Perumbang di Purbalingga. Dan dia yang seperti yang kita tahu, beliau menjalani pendidikan umum di Cilacap, dan awalnya beliau bekerja sebagai guru sebelum memiliki karir militer sebagai pembela kemerdekaan Indonesia. Dan berikut adalah karir militernya. Dan beliau berjasa banyak terhadap negara Indonesia karena memimpin perebutan senjata Jepang di Purwokerto, komandan pertempuran merebut kota Ambarawa, sampai memimpin pemerintah militer RI dan melawan perang gerilya setelah pecahnya aksi militer Belanda yang kedua. Dan itu semua dilaksanakan ketika beliau sedang menderita penyakit TBC. Dan pada akhirnya beliau tutup usia pada tanggal 29 Januari 1950. Dan pangkat terakhir beliau yaitu sebagai Jenderal Anumerta. Dan di sini tempat kali Jenderal Sudirman sekolah dan education. Dan Jenderal Sudirman ini diadopsi oleh pamannya bernama Raditya Kusunario, yang di mana keuangan beliau lebih kaya dibandingkan orang tua kandungnya. Dan semasa kecil Jenderal Sudirman menjadi seorang yang sangat aktif dan berprestasi di sekolahnya. Dan ini bisa menjadi pendorong serta motivasi bagi kita sebagai mahasiswa khususnya untuk terus aktif serta berprestasi baik di lingkungan kampus, lingkungan sekitar maupun di lingkungan lainnya. Jadi di sini ya peristiwa ketika Jenderal Sudirman sedang inspeksi pada TNI Tentara Rakyat Indonesia dalam proses pemulangan tentara Jepang yang kalah perang. Peristiwa ini bertempatkan di Hotel Astor di Jalan Bromo nomor 17 di Kota Malang pada tanggal 28 April tahun 1946. Peristiwa ini adalah ketika Jenderal Besar Sudirman sedang meresmikan Tugu Pahlawan Kemerdekaan atau yang sekarang disebut sebagai Monumen Pol Pot. Monumen Pol Pot ini untuk memperingati pemberontakan PETA tahun Februari 1945 yang dipimpin oleh Soedarjo Sukriyaji. Jenderal Sudirman meresmikan monumen ini pada 16 Juli 1946. Dan ini adalah di mana Jenderal Sudirman bertemu dengan Pak Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni tahun 1948. Dan di mana Belanda telah ditarik bersih dari Yogyakarta, dan peristiwa ini dikenal sebagai Jogja Kembali. Ini adalah momen di mana Jenderal Sudirman mendampingi Presiden Soekarno dalam menyambut kedatangan Daus Dekker. Daus Dekker adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya menjadi anggota pergerakan nasionalis Belanda Indonesia, tetapi kemudian berpihak pada Indonesia dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Ini adalah ilustrasi ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman dilantik oleh Bung Karno sebagai pucuk pimpinan Angkatan Perang RI pada 15 Januari 1947 di Yogyakarta.
Oke, di sini terlihat jelas ini adalah patung dari Jenderal Sudirman sedang berbincang dengan Komodor Udara Halim Perdana Kusuma pada Juli 1947. Di sini adalah di mana setelah perundingan para menteri Sutanto dan Sumpeno, dan ini adalah pertemuan terakhir antara Pak Sudirman dengan para menteri Sumpeno tanggal 12 Januari 1949. Ya, seperti kita lihat di sini, bagaimana seorang Jenderal Sudirman sedang memberikan nilai keislaman kepada para masyarakat. Seperti kita tahu bahwa Jenderal Sudirman adalah seorang yang sangat religius, dan seperti kita lihat di sini, sebagai orang yang taat beragama, Pak Dirman bersama tokoh-tokoh dan masyarakat Jakarta menunaikan sholat Idul Adha. Dia seorang Muslim sesungguhnya, dan kita harus mencontoh Pak Dirman ini sebagai seorang Muslim sejati. Ini bisa melihat bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman masih tetap melakukan perang dunia walaupun dalam keadaan sakit. Beliau menderita penyakit tuberkulosis sehingga paru-parunya hanya berfungsi sebelah. Namun beliau tetap memiliki pasukan perang dalam perang agresi militer kedua. Oke, jadi pada waktu ini Jenderal Sudirman mengunjungi desa-desa setempat untuk berdialog dengan para petani, buruh, maupun masyarakat biasa untuk tetap menginspirasi bagaimana cara melawankan Belanda dalam memperjuangkan Indonesia. Jadi berikut bagaimana Jenderal Sudirman mengajak para petani, buruh, maupun orang biasa agar tetap semangat dan tidak menyerah dalam perjuangan Indonesia. Jenderal Sudirman meninggal pada umur 34 tahun tanggal 29 Januari 1950 pada waktu setengah 7 malam dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Semati, Yogyakarta pada 30 Januari 1950. Oke. Setelah kita mendengarkan teman-teman yang sudah memberikan penjelasan tentang dari awal sampai akhir perjuangan Jenderal Sudirman kita, yang dimana Jenderal Sudirman itu memiliki karakter, yang dimana karakter ini juga harus diamalkan oleh kita sebagai mahasiswa juga. Karakter Sudirman yang pertama itu adalah berprinsip. Ya. Pak Dirman itu pernah berpidato kalau misalkan perjuangan kita itu tidak hanya sia-sia saja, tapi perjuangan kita juga harus penuh dengan kesucian. Nah, dalam pidato tersebut kita tahu bahwa karakter dari Jenderal Sudirman itu memiliki berprinsip yang adil, tentu saja adil dan juga tidak memaksa. Nah, ini juga dibuktikan pada saat perjanjian gencatan senjata oleh Belanda, yang dimana Jenderal Sudirman itu menyetujui berbagai aspek yang ada. Walaupun efek dari perjanjian gencatan senjata tersebut itu merugikan bangsa dan negara. Lalu karakter Sudirman yang kedua itu adalah mencintai rakyat. Seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan kita, jadi mana telah menjelaskan yang satu ini dan yang ini juga. Kita tahu bahwa karakter Sudirman itu juga memiliki mencintai rakyat. Karakter Jenderal Sudirman ini itu sudah memiliki kecintaan dari semasa beliau muda. Contohnya saja pada saat beliau itu sekolah, dan beliau ini tidak hanya menyerahkan tentang pengetahuan dan hal yang bisa dia keluarkan untuk rakyat, tetapi pada saat Jenderal Sudirman itu sudah memiliki pangkat Sudirman, beliau sadar bahwa setelah kemerdekaan, rakyat itu memiliki sifat idealisme dan juga kedaerahan yang memang harus dibangkitkan oleh satu karakter ini. Salah satunya itu adalah Jenderal Sudirman. Lalu karakter Sudirman yang ketiga itu adalah bijaksana. Pemimpin pada umumnya itu harus memiliki sifat yang bijaksana. Salah satunya itu adalah Jenderal Sudirman. Jadi mana sifat beliau ini tentu saja memiliki perbedaan di antara pemimpin lainnya. Contohnya saja pada saat perang Renville, Presiden Soekarno itu suruh mundur pasukan Jenderal Sudirman. Yang dimana kalau sebagai pasukan mungkin saja
pasukan dari Jenderal Sudirman itu merasa harga dirinya terinjak-injak karena disuruh mundur. Untuk itulah Jenderal Sudirman memilih solusi terbaik untuk memukul mundur pasukannya sendiri.